Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nina Permatasari yang mengampu di mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, kemarin di pertemuan yang awal saya sudah menggambarkan tentang topik yang akan kita bahas di mata kuliah ini maupun juga deskripsi secara singkat apa yang akan kita pelajari dari mata kuliah ini terkait dengan perkembangan peserta didik pada peserta didik ya. Oke, semua ready ya? Sudah siap ya? Standby ya di tempat masing-masing untuk bisa kalian menyimak apa yang saya coba berikan pemaparan dan juga penjelasan lebih lanjut tentang pengantar awal dari mata kuliah ini tentang hakikat, perkembangan, dan pertumbuhan. Oke, kita pahami dulu deh ya. Apa itu pertumbuhan? Apa itu perbedaan dengan perkembangan? Karena kan kita belajar tentang perkembangan peserta didik, tentu kita juga bisa membedakan ataupun juga memahami perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Kita pertama dulu nih, yang ke pertumbuhan. Oke, pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada individu yang mengacu dan menekankan pada aspek perubahan fisik ke arah lebih maju atau progresif. Jadi secara definisinya, proses perubahan itu adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif, kontinu, dan juga berlangsung dalam periode tertentu. Oke, mungkin juga lebih realnya, pertumbuhan itu contohnya adalah pertumbuhan seperti berat badan, panjang, tinggi badan, bertambahnya massa pada otot kita, kemudian pertambahan tulang, lingkar tubuh, pertambahan sel saraf dalam neuron kotak. Neuron individu itu juga merupakan salah satu contoh, beberapa contoh dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu bisa kita lihat secara fisik ya, maupun juga secara medis gitu loh. Tinggi badan, tubuh badan, itu artinya pertumbuhan. Artinya secara fisik akan terjadi perubahan fisiologis yang bersifat terus ke arah yang lebih maju dan juga berlangsung dalam periode tertentu. Oke, itu makna pertumbuhan. Sekarang kita ke makna perkembangan. Oke, kalau perkembangan itu ke arah mental atau ke arah psikologis, artinya perubahan karakteristik yang ke arah gejalanya ke psikologis yang lebih maju. Jadi kalau pertumbuhan ke arah fisik, kalau perkembangan ke arah psikologi atau ke arah psikis. Maknanya seperti ini. Kalau kita sudah bertumbuh sel neuron otak dalam daya kognitif kita, maka tentunya harus kita stimulasi gitu ya, stimulasi dengan perkembangannya juga. Dengan belajar, dengan kemudian melatih diri, kemudian juga kita bisa menggunakan fungsi dari fisiologis kita seperti tangan yang kemudian sudah tumbuh dengan baik, penggunaan kaki bagaimana berjalan dengan baik, dengan teratur, dan juga perkembangan emosi yang sudah semakin matang. Tentu kita harus bisa mengkontrol, menempatkan diri secara tepat, kemudian juga melakukan penyesuaian diri, beradaptasi dan melakukan pemecahan masalah pada suatu permasalahan di sudut pandang yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek perkembangan. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang perbedaan tumbuh dan berkembang. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu saling beriringan atau saling berkaitan. Tumbuh dan berkembang itu merupakan kalau tumbuh fisik pada individu sehat, bagus dan sesuai dengan teori periodisasi pada pertumbuhan fisiologis, maka perkembangan pun akan seiring sejalan dengan baik. Sehingga kita sebagai seorang pendidik, kalian sebagai seorang calon pendidik ya, sebagai calon orang tua tentunya nanti tentu harus memperhatikan pertumbuhan fisik dan juga yang diiringi dengan perkembangan psikis yang baik, psikologis yang baik dengan lingkungan yang sehat, lingkungan yang kondusif pada individu dan peserta didik kita. Oke, semuanya bisa difahami sampai di sini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan nanti di-keep dulu, disimpan dulu. Kita akan melanjutkan sesi diskusi berikutnya ya. Oke semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.